Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mempertemukan kita semuanya di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat berjamaah zuhur secara berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan wajib ini termasuk sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul udma nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Shaimin dan shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saling memberi nasihat, terutama para pemberi tausiah sendiri dan juga halayak yang mendengarkan, baik murid-murid SMP maupun jamaah secara umum, baik yang di dalam masjid maupun yang di luar masjid. Ramadan kali ini kita masih diberikan kehidupan, sehingga patut kita syukuri untuk senantiasa memaksimalkan ibadah apa yang sudah diberikan pada bulan yang mulia ini. Mengapa demikian? Janji Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang beriman, menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa nantinya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang tadi di awal disampaikan, betapa tidak orang yang berpuasa dengan mengharapkan pahala di sisi Allah dan niat yang kuat, maka dosa-dosa yang telah lampau pun fa insyaallah akan diampuni. Ini yang kemudian wajib bagi kita senantiasa merenungi dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga hadis yang telah disebutkan. Penting rasanya untuk menyampaikan, ketika kita berpuasa ada hal yang disebut 5 yang perlu diperhatikan. 5 hal yang dapat membatalkan puasa kita. Simak baik-baik. Au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna as-shaim. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa, yang diantaranya adalah al-ghibah. Ghibah, sibuk mencari keburukan orang lain, dicari secara detail, entah di medsosnya, entah dari orang lain. Ini ada rasa dengki yang sangat yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Sibuk mencari kesalahan orang, sementara dirinya sendiri tidaklah sempurna di hadapan Allah maupun di hadapan orang lain.
Ini yang kemudian harus diwaspadai. Yang kedua, an-namimatu, mengadu domba satu sama lain. Teman yang satu berselisih, teman yang satunya berselisih, bukan justru dia berikan namanya islah, perbaikan, malah justru diadu domba, dicari perkara-perkara yang tidak ada, kemudian menjadi sabab sehingga muncul permusuhan, sehingga menjadi sebuah kontroversi yang dilakukan antara satu dengan yang lainnya. Tidak demikian bagi seorang muslim dalam hal kegiatan yang mesti kita menjadi seorang yang memberikan nasihat kebaikan. Yang ketiga, al-kadhibu, berbohong. Ini perkara yang sepele tapi hati-hati. Kecil lama-lama besar. Bohongnya simpel, enggak kok, tapi ternyata bohong. Kecil ternyata. Membohongi suatu peristiwa kejadian, ditutup lagi dengan kebohongan, ditutup lagi, maka itu menjadi sebuah timbunan dosa yang tanpa dirasakan oleh si pelakunya. Maka hati-hati yang demikian. Itu yang kemudian yang ketiga. Yang keempat, mesti dari semua yang ada di sini memiliki yang namanya gadget. Apa yang keempat? Menjauhi hal-hal pandangan yang kemudian menimbulkan syahwat. Ini yang kemudian harus diperhatikan. Lewat di medsos kita tiba-tiba muncul hal-hal yang membuka aurat, maka cepatlah ganti, scroll yang lain. Cari yang kemudian memberikan kita rasa aman, nyaman, terlebih pada hati kita. Syukur-syukur ternyata menambah keimanan, yang kemudian kita mencari hal-hal baik, positif, entah itu dari ceramah para ulama yang saleh, yang tidak menimbulkan kontroversi, sehingga menambah keimanan kita. Dan yang terakhir adalah yang kelima. Apa itu? Bersumpah palsu. Naudzubillah. Ini yang kemudian harus diwaspadai oleh kita semua. Ketika kita melakukan aktivitas yang kemudian harus jujur, maka jujurlah. Maka selamat apapun yang kita katakan terhadap diri kita sebagai seorang hamba, maupun terhadap orang lain yang kemudian itu dipertanggungjawabkan secara manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian jika disambung dengan sebuah hadis, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa, ternyata puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Apa sebabnya? Yang tadi 5 hal tadi dia lakukan tanpa disadari. Kayak terlihat tidak apa-apa, padahal itu Nabi sudah mewanti-wanti karena akan membatalkan puasa. Riba, namimah, kemudian berbohong, kemudian melihat pandangan yang menimbulkan syahwat. Dan yang kelima adalah melakukan sumpah palsu, yang kemudian ini menjadi perhatian untuk kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Apalagi bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, pendidikan, yang tentunya di dalam menjadi sebuah praktik dalam kita melakukan aktivitas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana terdengar, tapi mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya. Ada yang menyimak dari anak-anak murid SMP 22 Al-Azhar, juga menjadi perhatian untuk bisa dilakukan dalam kegiatan tersebut. Ada yang tetap menjadikan dirinya untuk sebagai pribadi yang kuat, maka itu adalah bagian daripada usaha yang dilakukan dalam pencapaian derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan pengingat untuk diri sendiri dan juga orang-orang yang mendengarkan, orang-orang soleh yang mudah-mudahan Allah berikan kemampuan bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.